적응 빠르다. 그게 뭔데? 대박. 나 설날 생일 선물로 세뱃돈. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan mengulas kembali salah satu film romantis dari Korea Selatan. Film ini berjudul On Your Wedding Day dan diproduksi pada tahun 2018. Sedikit gambaran, film ini mengisahkan hubungan percintaan antara Woo Yeon dan Sung Hee. Sung Hee merupakan murid baru dan murid pindahan dari sekolahnya Woo Yeon. Dan karena dia merupakan murid baru yang cantik dan imut, ia langsung menjadi populer di sekolah itu, terutama di kalangan murid-murid cowok. Singkat cerita, Woo Yeon ini jatuh cinta kepada Sung Hee yang cuek bebek. Tapi karena banyak siswa nakal di sekolah, mereka yang mengejar dan mengganggu Sung Hee, akhirnya Woo Yeon dan Sung Hee ini berpacaran. Dengan syarat Woo Yeon harus melindungi Sung Hee dari para siswa nakal tersebut. Selayaknya kisah cinta pertama dan cinta monyet anak sekolahan, mereka berdua ini manis banget, bikin gemes para penonton. Belum lagi kelakuan Woo Yeon yang tulus dan konyol, bisa bikin penonton tertawa sekaligus terharu melihatnya. Pokoknya film ini memiliki alur cerita yang sangat enak diikuti dengan bumbu-bumbu komedi yang mengingatkan kita pada masa remaja SMA bahkan masa kuliahan. Apalagi kisah monyet atau cinta pertama yang memang sangat manis sekali untuk dilupakan. Oke, sudah cukup basa-basinya guys ya. Mari langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini guys. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Woo Yeon yang masih SMA sedang dihukum dan dipukuli pantatnya oleh gurunya karena tidak kapok-kapoknya berkelahi. Kemudian dia terpana melihat gadis cantik yang sedang berjalan ke arahnya. Dia adalah Sun Hee, murid pindahan dari Jeonju. Ternyata Woo Yeon juga murid pindahan saat semester pertama. Dia memberitahu namanya dan menawarkan diri jika Sung Hee butuh bantuan. Seketika Sung Hee menjadi primadona di sekolahnya. Murid pria berlomba-lomba mendapatkan fotonya. Seorang murid bernama Taeki mengajak Sung Hee berteman. Tanpa banyak kata, Sung Hee mengacungkan jari tengahnya. Sung Hee habis buang sampah. Woo Yeon mengikutinya diam-diam dan mencoba melepaskan beberapa kertas yang tertempel di punggung Sung Hee. Sung Hee memergokinya. Dia merebut kertas tersebut dan membaca tulisan di sana, gadis yang Taeki cintai. Sung Hee pun menjadi kesal, lalu dia menawarkan Woo Yeon untuk melakukan quickie sebagai sesama murid pindahan. Quickie yang dimaksud oleh Sung Hee adalah bolos dari sekolah, sedangkan Woo Yeon mengartikan quickie sebagai hal yang lain yang berbau mesum. Woo Yeon menelan ludah, keringat mengalir dari dahinya. Berdasarkan bahasa gaul di sana, quickie berarti kegiatan orang dewasa yang dilakukan dengan cepat karena waktu yang terbatas dan tempat yang tidak biasa. Aku bingung apa yang dia pikirkan. Imanku jangan sampai goyah, kata Woo Yeon dalam hati. Woo Yeon membantu Sung Hee naik tembok. Mereka pun bolos sekolah bersama-sama. Sung Hee pun mengajak makan topoki pedas. Woo Yeon tidak henti-hentinya minum karena gugup. Hari pun sudah gelap. Woo Yeon keluar dari minimarket sehabis membeli sesuatu. Sung Hee bertanya apa yang Woo Yeon belikan. Sung Hee pun curiga. Dia merogoh paksa saku celana Woo Yeon. Woo Yeon berusaha melindungi apa yang di sakunya itu. Tapi Sung Hee berhasil mendapatkan dan melihat apa yang dibelikan oleh Woo Yeon. Woo Yeon hanya bisa nyinyir kuda karena ketahuan berpikiran kotor. 콘도? 하는 파처럼 생긴 백합과의 열애의 살이 시설 경기도는 부추라고 한다. 수업을 빼먹. Banyak bahasa gaul yang mengatakan bolos, misalnya seperti cutting class, playing hockey, atau bunking off dalam bahasa Inggris. Masih menjadi misteri kenapa Jeonju memakai istilah quickie. Sung Hee menampar Woo Yeon supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Di sekolah, Woo Yeon berpapasan dengan Sung Hee. Dia menyembunyikan wajahnya karena malu. Sung Hee meledeknya dan mengatakan tidak ada quickie hari ini. Hentikan, jawab Woo Yeon. Besoknya Sung Hee tidak sengaja melihat Woo Yeon berkelahi. Tapi dia berlalu begitu saja karena tidak suka melihat orang berkelahi. Sung Hee berusaha memanjat tembok sekolah dengan dua kursi yang ditumpuk, tapi kemudian dia terjatuh. Beruntung Woo Yeon menangkapnya.
Mereka pun berakhir di kedai toboki. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba muncullah Taeki dan teman-teman gengnya. Woo-yeon menyarankan agar Sung-hee mengatakan pada Taeki bahwa mereka berdua berpacaran. Jadi Taeki tidak akan terus-terusan mengganggu Sung-hee. Kalau Sung-hee bersedia, Woo-yeon berjanji tidak akan berkelahi lagi. Taeki datang dengan boneka kelinci di tangannya. Sung-hee menghalangi Taeki yang hendak menyerang Woo-yeon. "Kami sedang berkencan. Bisakah kami makan dengan tenang?" kata Sung-hee. Taeki pun kaget mendengarnya dan mengancam kalau hidup Woo-yeon di sekolah akan menjadi sulit. Woo-yeon malah meledeknya dengan berjoget-joget. Keesokan harinya Woo-yeon mengambil makanan di kantin. Gunnam yang merupakan sahabat Woo-yeon mengeluh makanannya tidak cocok untuk calon mahasiswa kedokteran sepertinya. Dia kesal melihat Woo-yeon yang lebih memilih duduk bersama Sung-hee. Tiba-tiba melempar susu pada Woo-yeon. Woo-yeon tetap santai dan membantu membersihkan pipi Sung-hee yang terciprat susu. Dia lalu menatap ke belakang dan menatap Taeki dengan tajam. Dia mengambil susu itu lalu meminumnya. "Bukankah aku sangat bisa diandalkan?" kata Woo-yeon. Sung-hee pun hanya tersenyum tipis. Scene pun beralih. Woo-yeon sedang melindungi Sung-hee dari hujan dengan karton. Mereka mendatangi kedai toboki yang sayangnya sedang tutup. Lalu mereka berteduh di sebuah toko. "Kau akan mengambil jurusan apa?" kata Woo-yeon. Sung-hee pun menjawab tidak tahu. Lalu dia bertanya balik, "Kenapa Woo-yeon tidak pernah belajar? Berhenti membuang-buang waktumu," kata Sung-hee. Sung-hee melihat guru mereka datang membawa tongkat. Mereka langsung kabur. Woo-yeon menggenggam tangan Sung-hee. Guru mereka terus mengejar. Woo-yeon dan Sung-hee bersembunyi di sebuah ruangan yang sempit. Napas Woo-yeon naik turun karena berdiri sangat dekat dengan Sung-hee. Dia bisa bernapas lega saat gurunya pergi. Woo-yeon mengajak Sung-hee ke rumahnya untuk mengeringkan bajunya. Sung-hee melihat koleksi buku-buku Woo-yeon yang ternyata lumayan banyak. Woo-yeon pun bertanya kapan ulang tahun Sung-hee. "Tepat hari Rabu tanggal 5 Mei. Tapi tidak pernah dirayakan," kata Sung-hee. "Ulang tahunku saat tahun baru," jawab Woo-yeon. Kemudian Woo-yeon mengantar Sung-hee pulang dengan sepeda. Di jalan, Sung-hee terus meledek Woo-yeon. Sampai Woo-yeon kesal dan mengerem mendadak hingga Sung-hee pun terpaksa turun. Sung-hee tertawa, dia lalu menyanyikan sebuah lagu. Dia bilang itu lagu favoritnya, sangat sedih. Woo-yeon terpana dibuatnya. Sung-hee pamit pulang tanpa mau diantar sampai rumah. Woo-yeon langsung menggantikan kode ponselnya dengan tanggal ulang tahun Sung-hee. Saking senangnya dia melompat ke kasur dan kaget saat menemukan Gunnam sahabatnya ada di sana. Di kantin, Taeki menantang berkelahi. Woo-yeon menawarkan untuk berdamai saja karena dia sudah berjanji kepada Sung-hee untuk tidak pernah berkelahi lagi. Tapi Taeki tidak mau. Dia memukuli Woo-yeon. Woo-yeon diam tanpa melawan dan Sung-hee melihatnya. Teman-temannya di sekitar pun juga heran kenapa Woo-yeon tidak membalasnya sama sekali, tidak seperti biasanya. Woo-yeon dan Sung-hee pun makan di sebuah kedai. "Aku membuatmu terkesan kan karena menepati janjiku," kata Woo-yeon. Sung-hee pun tersenyum tipis. Hari pun sudah malam. Mereka berdua berjalan pulang. Tiba-tiba ada sebuah mobil box melintas. Sung-hee kaget melihatnya dan refleks membalikkan badannya. Dia terlihat ketakutan. Woo-yeon pun khawatir dan bertanya kenapa dia tidak dijawab oleh Sung-hee. Besoknya Sung-hee tidak mau makan dan terus diam saat ditanya. Woo-yeon sampai kesal dibuatnya. Saat sedang mengikuti kelas malam, tiba-tiba terdengar musik dari speaker sekolah. Ternyata Woo-yeon yang menyanyikan lagu favorit Sung-hee untuk menghiburnya diiringi beberapa siswa lainnya yang memainkan musiknya. Akhirnya Sung-hee tersenyum lagi dan ikut bernyanyi. Semua guru pun panik mendengar musik itu dan bergegas ke ruangannya. Tetapi para siswa sudah mempersiapkannya dengan baik. Mereka mengunci pintu dengan hati-hati agar Woo-yeon dapat melanjutkan penampilannya untuk Sung-hee. Dan usahanya pun berhasil saat Sung-hee mulai merasa baikan setelah mendengarkan lagunya. Woo-yeon dan Sung-hee menghabiskan waktu di pantai. Woo-yeon memberikan hadiah kepada Sung-hee yaitu pemutar MP3 baru. Dan mengatakan bahwa alat itu dapat menampung hingga 60 lagu. Sung-hee juga memiliki hadiah untuk Woo-yeon. Dia menggambarkan pasangan yang berciuman di telapak tangannya dan mencium Woo-yeon sesudahnya. Sepertinya cinta Woo-yeon pun telah terbalaskan dan tidak bertepuk sebelah tangan. Di sekolah Woo-yeon lebih bersemangat dari sebelumnya. Namun dia menjadi khawatir ketika Sung-hee tidak muncul di sekolah keesokan harinya atau mungkin selamanya. Suatu malam saat sedang berjalan-jalan, dia menemukan sekelompok orang berkerumunan di depan toko salon. Ketika dia mendekati toko itu, Woo-yeon akhirnya mengerti mengapa Sung-hee tidak bersekolah.
Dia menemukannya sedang membersihkan pecahan kaca dari toko, sementara ayahnya terbaring mabuk di dekatnya. Sung Hee berteriak kepada Woo-yeon untuk menyuruhnya pergi. Beberapa hari kemudian, Sung Hee pun menghubungi Woo-yeon melalui telepon dan mengucapkan selamat tinggal dengannya. Dia menceritakan bahwa dia dan ibunya telah melarikan diri dari ayahnya yang berbahaya, tetapi ayahnya dengan cepat menemukan mereka lagi di lingkungan itu. Mereka akan melarikan diri lagi dengan harapan ayahnya tidak akan dapat menemukan mereka. Kemudian dia pun naik bus melakukan perjalanan bersama ibunya. Mereka pun meninggalkan kota itu. Perpisahan yang tidak disangka-sangka, inilah yang disebut dengan istilah ditinggal lagi sayang-sayangnya guys ya. Baru mau jadian malah harus berpisah guys ya. Woo-yeon yang cinta mati dengan Sung Hee tentunya hancur berkeping-keping dan tidak semangat lagi. Bahkan setelah lulus sekolah, dia malah menjadi penjual ayam goreng karena menurutnya dia tidak pintar dalam pelajaran. Jadi dia tidak perlu kuliah. Tapi hal itu pun berubah ketika temannya tidak sengaja membawa brosur Universitas Seoul dan Woo-yeon melihat ada sosok Sung Hee di brosur tersebut. Jadilah Woo-yeon bangkit lagi dan semangat sekali belajar agar bisa diterima di universitas yang sama dengan Sung Hee. Orang tuanya pun tidak percaya bahwa putra mereka ingin kuliah, tetapi mereka tidak menghentikannya. Orang tua dan sahabatnya membantunya dan memberinya dukungan. Woo-yeon pun belajar mati-matian sampai kakinya diikat segala biar tidak lari dari kamar. Semua kerja kerasnya akhirnya terbayarkan saat Woo-yeon diterima di Universitas Hankuk, yaitu kampus yang sama dengan Sung Hee. Woo-yeon tidak punya rencana lain selain menemukan Sung Hee ketika dia tiba di kampus tersebut. Dia melihat sekeliling toko kue beras berharap Sung Hee ada di salah satu tempat itu. Meskipun Woo-yeon tidak beruntung menemukan Sung Hee di stand kue beras, dia akhirnya menemukan di dekat itu. Sung Hee pun kaget melihat Woo-yeon di depannya. Tanpa pikir panjang, Sung Hee pun langsung berlari ke arah Woo-yeon dan mereka pun saling berpelukan untuk melepaskan rindu. Tapi jalan tidak selancar yang diharapkan. Ternyata Sung Hee sudah punya pacar yang merupakan mahasiswa senior di kampus tersebut. Woo-yeon pun berpura-pura baik-baik saja mendengar hal itu, tapi sebenarnya hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak semangat lagi untuk melanjutkan kuliah karena satu-satunya tujuannya selama ini sudah tidak mungkin lagi dia dapatkan. Satu-satunya alasannya berjuang untuk kuliah adalah karena ingin mengejar cinta pertamanya yaitu Sung Hee. Namun sekarang pupus sudah harapannya. Sahabatnya menyemangatinya. Sahabatnya mengatakan bahwa dia masih ada harapan untuk mendapatkan Sung Hee dengan cara bersaing dengan pacarnya Sung Hee. Di kehidupan mereka sebagai mahasiswa, kita bisa melihat mereka mulai bersikap dewasa. Woo-yeon yang walaupun otaknya setengah tetapi sudah tidak gerasak gerusuk untuk mendekati Sung Hee. Strateginya pun cukup manis. Dari mulai pindah kosan di kosan yang sama dengan Sung Hee, serta masuk tim baseball yang sama seperti pacarnya Sung Hee karena Sung Hee suka tim baseball tersebut. Woo-yeon tidak banyak bicara, tetapi langsung berjuang dengan perbuatan dan tindakan yang akhirnya membawakan hasil. Suatu hari ternyata pacarnya Sung Hee ini ketahuan menjadikan Sung Hee sebagai bahan taruhan. Dan Woo-yeon tahu, dia pun sangat marah. Tapi sekali lagi saya salut sama Woo-yeon. Perjuangan dia dalam mencintai Sung Hee benar-benar tulus, semata-mata ingin melihat Sung Hee bahagia. Terbukti ketika pertandingan baseball tersebut ketahuan dijadikan taruhan, bahwa tim kampus mereka menang, pacar Sung Hee akan membawa Sung Hee ke Eropa sebagai taruhannya. Woo-yeon yang juga tim baseball yang sama tidak egois. Dia tetap berusaha memenangkan permainan karena demi kesenangan Sung Hee. Hingga akhirnya tim baseball tersebut menang berkat Woo-yeon dan berakhir dengan bogem mentah Woo-yeon ke pacar Sung Hee. Sung Hee pun putus dari pacarnya dan hubungannya dengan Woo-yeon pun tidak baik. Mereka saling acuh seolah-olah tidak kenal. Waktu pun berlalu begitu saja. Tahun pun berganti. Sekarang Woo-yeon sudah lulus kuliah dan akan memasuki dunia kerja. Ia juga tampaknya sudah mulai move on dari Sung Hee. Sekarang Woo-yeon memiliki kekasih yang bernama Min Kyung. Namun suatu hari, Woo-yeon yang sudah memiliki kekasih tiba-tiba dipertemukan kembali dengan Sung Hee. Sung Hee yang ternyata sudah jadi model figuran sedang semangatnya mengejar karirnya. Dunia tampak tidak berpihak kepada mereka. Ketika masa kuliah dipertemukan, Sung Hee pun punya pacar. Sekarang di masa mereka sudah dewasa dan mulai bekerja, Woo-yeon yang sudah punya pacar. Mereka selalu dipertemukan di waktu yang tidak tepat. Woo-yeon dan Sung Hee menjadi dekat kembali. Woo-yeon juga sering membantu pekerjaan Sung Hee dengan menjadi supirnya yang justru membuat mereka pada gagal move on dan akhirnya Woo-yeon menjurus ke selingkuh. 나 아직도
Sebelum berlanjut merasa bersalah, akhirnya dia pun memutus Min Kyung dan mengakui kalau dia masih menyukai Sung Hee. Setelah putus dengan Min Kyung, Woo-yeon mulai mendekati Sung Hee secara resmi sebagai seorang jomblo. Entah kenapa Sung Hee-nya masih bersikap dingin hingga sebuah tragedi terjadi di sebuah syuting. Sung Hee hampir tertimpa besi yang jatuh dari atas. Namun dia diselamatkan oleh Woo-yeon yang membuat Woo-yeon cedera karena menolongnya dan masuk rumah sakit. Namun karena insiden itu akhirnya Sung Hee luluh juga melihat perjuangan Woo-yeon. Mereka pun berpacaran lagi setelah sekian lama. Setelah melewati naik turun di kehidupan, akhirnya mereka bisa menjalani hari-hari manis mereka berdua. Mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama sebagai seorang pasangan kekasih yang sangat romantis. Tapi film ini tidak berakhir sampai di situ. Konflik diawali karena Woo-yeon yang tidak pernah mendapatkan pekerjaan dan tidak lulus tes jadi guru olahraga karena cedera punggung yang dialaminya saat dia menyelamatkan Sung Hee dulu. Namanya juga manusia normal, pasti merasa frustasi karena tidak pernah diterima melamar pekerjaan. Sedangkan semua teman-temannya sudah dapat pekerjaan semua. Sampai akhirnya si Woo-yeon tingkat kesabarannya lagi rendah sekali dan curhat ke temannya. Seandainya dia tidak pernah bertemu dengan Sung Hee, maka dia tidak akan mengalami kecelakaan itu. Dan dia pasti sudah menjadi seorang guru, bukannya pengangguran. Dan tidak disangka-sangka ternyata Sung Hee mendengar ucapan Woo-yeon tersebut. Dan momen yang sangat tidak tepat sekali yaitu saat Sung Hee lagi berduka di pemakaman ayahnya karena ayahnya baru saja meninggal. Keadaan pun menjadi semakin kacau dan akhirnya mereka pun putus kembali, guys ya. Sung Hee merasa tidak mau menjadi beban dan tidak mau nantinya Woo-yeon akan menyalahkannya lagi. Karena si Woo-yeon yang sudah cinta mati dengan Sung Hee, dia tentunya tidak mau diputusin sampai mohon-mohon kepada Sung Hee agar tidak putus. Namun Sung Hee tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk kerja di luar negeri karena sebelumnya dia memang sudah diterima di salah satu perusahaan luar negeri. Hanya saja selama ini dia belum berangkat karena masih memikirkan Woo-yeon. Mereka pun akhirnya berpisah kembali dalam waktu yang cukup lama. Lalu bagaimanakah selanjutnya, guys ya? Beberapa tahun kemudian Woo-yeon telah mendapatkan pekerjaan sebagai guru olahraga seperti yang dia inginkan. Bukannya mengajarkan muridnya tentang pendidikan jasmani, Woo-yeon malah menghibur kelasnya dengan memberitahu murid-muridnya tentang cinta pertamanya dengan Sung Hee. Tentu saja para muridnya senang sekali jika gurunya bercerita tentang cinta pertama. Berbicara tentang Sung Hee, Woo-yeon pun akhirnya bertemu kembali dengannya di masa sekarang. Suatu hari Sung Hee datang ke sekolah tempat Woo-yeon mengajar. Woo-yeon tentu sangat senang melihat kedatangan Sung Hee. Namun sialnya bagi Woo-yeon, Sung Hee malah datang untuk memberikan undangan pernikahannya. Karena sangat sedih, Woo-yeon pun marah dan mabuk setelah mendengar berita itu. Untuk menjernihkan pikirannya, dia mengajak teman-temannya pergi ke suatu tempat yang terpencil untuk sementara waktu. Mereka pun naik perahu dan memutuskan untuk memancing di tengah danau. Sambil bergemuruh, Woo-yeon menemukan gambar yang telah digambarkan oleh Sung Hee untuknya beberapa waktu yang lalu. Dia pun menangis dan menatap gambar itu. Dan akhirnya memutuskan dia akan menghadiri pernikahan Sung Hee. Jadi Woo-yeon dan teman-temannya menyusun rencana pada hari pernikahan Sung Hee. Sementara teman-temannya mencegah orang masuk ke kamar Sung Hee, Woo-yeon mengambil kesempatan untuk mengunjungi pengantin wanita sendirian. Hingga akhirnya si Woo-yeon berhasil masuk ke ruangan pengantin wanita dan hanya ada mereka berdua saja. Tapi apalah daya, bukannya membawa Sung Hee kabur dari pernikahannya, si Woo-yeon malah dengan legowo mendatangi Sung Hee untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Dia akhirnya mengungkapkan isi hatinya kepada Sung Hee dan menyadari bahwa selama ini dialah yang salah. Woo-yeon sekarang mengerti bahwa bertemu dengan Sung Hee adalah berkah baginya. Dia pun mengatakan, "Aku sebenarnya akhir-akhir ini merasa sangat bahagia dan itu semua berkat kamu. Sejak bertemu denganmu, aku mendapatkan impian baru. Lalu bisa pergi ke perguruan tinggi negeri dan bertemu dengan teman-teman baikku saat ini dan menjadi seorang guru. Kamu mengubahku menjadi seperti saat ini. Aku yang dulu menyia-nyiakan hidup, namun kamu mengubahku menjadi seorang pria. Terima kasih yang telah muncul tiba-tiba dalam hidupku ini. Semoga hidupmu baik dan selalu bahagia." Sung Hee juga merasakan hal yang sama terhadap Woo-yeon. Dia selalu berada di sisinya ketika dia mengalami kesulitan atau masa-masa sulit. Mereka pun berjabat tangan satu sama lain sebagai cara untuk menyelesaikan hubungan mereka sekali untuk selamanya. Setelah hari ini mereka akan tetap berteman baik dan tidak lebih.
Pernikahan pun dimulai dan Sung Hee berjalan sendirian di lorong. Woo-yeon mengawasinya dengan kagum dan bahkan melakukan kontak mata dengan Sung Hee saat dia berjalan ke pengantin pria. Setelah beberapa detik, Woo-yeon meninggalkan resepsi pernikahan dan keluar dari ruangan itu. Pada hari pernikahan cinta pertamanya, dia bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah berakhir dengannya. Namun berkat Sung Hee, dia telah menemukan makna dalam hidupnya, dan untuk itu Woo-yeon berterima kasih. Film ini pun berakhir guys ya. Pelajaran yang dapat kita petik dari film ini adalah tentang seni merelakan. Karena hidup adalah sebuah seni. Seni untuk mendapatkan dan seni untuk merelakan. Di film ini kita bisa melihat betapa cinta matinya Woo-yeon kepada Sung Hee yang merupakan cinta pertamanya. Dan kita juga bisa melihat betapa gentlenya Woo-yeon saat waktunya tiba untuk melepaskan dan merelakan apa yang tidak ditakdirkan untuknya. Bagi kalian yang menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini guys ya. Serta jangan lupa untuk aktifkan juga loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.